Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mmm, terima kasih Bapak Ibu dosen dan peneliti Waalaikumsalam. Indonesia telah hadir dalam BIMTEK ini. Recording dari BIMTEK ini akan kami share juga pada YouTube ATI. Saat ini Zoom hanya berlaku 45 menit. Jika Zoom berakhir berarti tutorialnya sudah berakhir. Oke Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukadimah kita baca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja. Saat ini kita akan melakukan BIMTEK PAK manual yang saat ini deadline-nya 15 April dari Kemendikbud. Oke, kita langsung aja. Di sini ada oke Bapak Ibu, sebelumnya untuk memudahkan kita, baik itu PAK online, Sister, bahkan menjadi peneliti BIMA, kita harus memiliki CV update seperti ini. Jadi kita punya CV dulu, seperti ini CV kita, kalau bisa. Ini udah saya update itu 5 tahun terakhir, berarti mulai tahun 2018 sampai 2023. Jadi semuanya ada penelitian kita, kemudian publikasi artikel dalam jurnal, kemudian orasi ilmiah 5 tahun terakhir. Orasi ilmiah itu kita menjadi presenter pada seminar nasional dan internasional, baik itu konferen dan pembicara, Bapak Ibu. Kita menjadi orasi ilmiah itu adalah mempresentasikan hasil presentasi kita pada konferen baik internasional maupun nasional. Oke, kemudian itu buktinya adalah sertifikat presenter dan surat tugas kita. Kemudian di sini ada lagi orasi ilmiah juga bisa kita sebagai plenary internasional menjadi PKM online ya, menjadi plenary PKM online juga bisa. Kemudian penghargaan dan riset dalam 5 tahun terakhir, penghargaan riset dalam 5 tahun terakhir itu Bapak Ibu yang pernah menjadi presenter seminar nasional DPI dan juga seminar IKORAT. Itu kita mendapat sertifikat best presenter ataupun best paper. Seperti ini. Awarded as paper presenter on workshop nasional penelitian ilmiah go internasional. Kemudian ada juga di sini sayanya udah ya. Awarded as paper presenter on seminar hasil penelitian PDP pernah. Kemudian best paper juga ada ya. Kebetulan belum saya tambahkan di sini best paper seminar dan nasional AKTI belum. Di sini sudah saya tambahkan di PAK online di sini orasi ilmiahnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini ada penghargaannya. Ini seperti ini maksud saya. Best paper second Senas ASPI gitu ya. Best paper the Senam ASPI. Ini ada best paper the first Ekorat. Best paper 4. Tadi saya nggak ikut semuanya. Saya hanya ikut 6 kali. Sebenarnya seminar nasional itu udah 6 kali, sedangkan IKORAT itu udah 2 kali. Tapi saya ikut, harusnya kan 8, berarti saya ikut cuma 6 dari yang 8 itu. Oke, di sini udah ada drive-nya langsung, Google Drive, penyelenggaranya, kemudian tanggal, seperti itu, memudahkan kita. Oke, kita next aja, langsung kepada, di sini kita dapat, kebetulan kampus saya kemarin mengadakan pendampingan, kebetulan materinya sama, tapi yang kita ambilnya ini aja Bapak Ibu. Oke, pengetahuan hukum jurnal. Di sini ada 2 penulis, penulis 1 dan penulis 2. Penulis 1 merupakan corresponding author. Di sini ada kum kita 60, 80, 40%. Penulis 2 sama juga untuk jurnal. Sedangkan untuk penulis 2 dan 3 itu 20%, 20%. Di sini ada yang 40%. Oke, jadi itu kita harus hafal dulu untuk mengisikannya. Di sini nanti saya share juga sama Bapak Ibu jika menginginkan.
Oke, kita next aja. Kita langsung aja ke lampiran B, karena lampiran A adalah untuk pendidikan. Jadi bagi Bapak Ibu dokter yang belum menggunakan ijazahnya bisa di sana. Kemudian yang ini kita langsung aja Bapak Ibu, untuk tutorial ADPI kita hanya bisa mengisikan, kebetulan saya mengajar perkuliahan semester genap 2020-2021, saya dapat jakungnya adalah Agustus 2020 dan TMT kenaikan pangkat saya 2021 Januari. Jadi saya mulai itu ngajarnya genap 2020-2021 itu saya laporkan. Kebetulan saya ngajarnya cuma 2 mata kuliah per semester, jadi nggak terlalu banyak. Di sini yang menambah hukum saya adalah sertifikat untuk pengajaran. Pengajaran saya karena sedikit cuma ya 6 SKS per semester, jadi kalau dikalkulasi sangat sedikit sekali, cuma dapat 1-1, berarti 4 kali 2 16. Tapi di sini saya dapat totalnya ada 44. Kenapa bisa 44? Yang menambah banyak itu adalah pertama orasi ilmiah, yang keduanya adalah saya melakukan kegiatan mengembangkan diri untuk meningkatkan kompetensi. Di sini ADPI sudah melakukan PKM OSA itu dari 1 sampai 9, yang mana sertifikatnya itu memiliki JP. Jadi bisa kita laporkan pada melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Tapi ini bukan sertifikat presenter Bapak Ibu, tapi peserta. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu ini sertifikat apa, sertifikat yang saya laporkan, bisa aja klik aja ini. Seperti ini kita copy. Ini kan udah saya bagikan di grup semuanya oleh Bu Sherly. Bapak Ibu bisa copy di sini, taruh aja di Google-nya, di Mozilla kayak gini, langsung keluar. Di ini. Ini adalah sertifikat partisipan PKM OSA. Jadi di sini sudah ada BIMTEK-nya, jamnya kayak gini. Jadi totalnya adalah 147. Jadi saya laporkan di sini waktu itu yang B di sini 147. Berarti kalau berdasarkan ininya 147 lamanya melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, 147 itu masuk kepada nomor 4, dapat 3 SKS. Jadi yang menambah SKS saya banyak itu adalah sebagai partisipannya PKM OSA. Mulai dari berakhirnya TMT saya yang 3D, saya mau ke 4A atau kepala insya Allah, itu 21 Januari 2021 itu mulai saya laporkan Maret ya. Maret 2021. Di sini Bapak Ibu bisa lihat saya melaksanakannya PKM OSA 8 itu semester genap 2021-2022, semester ganjil 2023. Di sini udah ada. Jadi Bapak Ibu kalau peserta mungkin semuanya udah punya sertifikatnya, tinggal copy paste aja. Semester genap kayak gini kayak saya ini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin tahu sertifikatnya, mungkin ada pakai MOSA 6, 7, copy aja punya saya yang drive-nya. Kemudian lihat, Bapak Ibu punya nggak? Di mana waktu itu Bapak Ibu simpan? Kalau bisa data-data kita terorganisir ya Bapak Ibu, jadi kita gampang mencarinya. Jadi eh, untuk sertifikat-sertifikat pada API mungkin udah tertimbun-timbun karena banyak banget. Mungkin juga udah ada yang terhapus pada drive DPI karena udah lama ya. Jadi Bapak Ibu waktu di-share sama admin, misalnya Bapak Ibu dapat sertifikat peserta PKM Masa 9. Semuanya kan fasilitasnya itu member DPI dapat semuanya yang aktif ya, yang aktif masa aktifnya hingga 2025 atau 2027 itu dapat semua. Jadi langsung aja download Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu tidak jadi peserta panitia ataupun plenary speaker atau pembicara, tapi Bapak Ibu dapat sertifikat peserta seperti itu. Jadi itu disimpan nanti berguna untuk kita nambah pengajaran kita. Di sini saya dapat totalnya itu adalah 44. Padahal saya hanya mengajar per semester itu 16, 6 SKS ya per semester selama saya laporkan itu 4 semester, seharusnya dapatnya cuma 8. Jadi saya dapatnya 44 pengajaran. Oke, kemudian kita next ke C. Poin C adalah melaksanakan penelitian. Berarti udah ya, pada poin B saya melaporkan di sini ada 2. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu ada juga pembimbing atau apa. Kebetulan saya nggak dapat ya untuk semester ini. Jadi nggak ada SK-nya. Saya hanya dapat jam pengajaran aja yang saya laporkan. Sama kegiatan menyampaikan orasi ilmiah. Ini saya menyampaikan orasi ilmiah itu
seperti ini. Waktu itu saya menjadi presenternya pada semester genap 2020-2021 itu. Saya Detis Seminar Nasional API, saya adalah pembicara, saya dapat kumnya 2,5, seperti itu. Kita lihat di PAK online-nya, orasi ilmiah ya Bapak Ibu, kita lihat di sini. Oke, kumnya berapa? Nah, nih, nomor 9, menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi file product. Saya melampirkan di sini sertifikat presenter saya. Seharusnya ada surat tugas, tapi nggak saya lampirkan untuk saat ini karena untuk pelaporan aja saya lampirkan aja di manualnya hanya presenter aja. Tapi nanti di PAK online-nya saya akan lampirkan lengkap ya Bapak Ibu ya, ada surat tugasnya juga. 2 orasi per semester nilainya 5. Jadi saya satu semester itu ada 3, ada 4, ada 2 gitu. Jadi saya bagi aja, tadi kan 5, 2 orasi per semester nilainya 5. Berarti kalau cuma 1 nilai saya 2,5 dong, kayak gitu. Jadi di sini Bapak Ibu kalau ingin tahu sertifikatnya apa, orasi ilmiah itu Bapak Ibu bisa ambil ini punya saya. Jadi nggak harus di ADPI Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pernah ikut seminas apa gitu di kampus mana boleh. Ini sertifikat orasi ilmiah saya menjadi presenter. Contohnya saya ikut di UNP juga ada, di ADPI, kemudian di Unpan juga pernah. Itu online semua ya Bapak Ibu. Kebetulan 2021 sampai 2022-23 ini kebetulan kan COVID kemarin ya. Jadi semuanya online sertifikatnya. Saya mengikuti seminarnya online, tidak ada tatap muka. Seperti ini, presenter kayak gini ya. Sini sertifikat orasi ilmiah saya. Oke, seperti ini juga. Oh, ini ya DPI yang seminar nasional. Ini saya internasional di UNP. Kemarin juga ikut. Oke. Kemudian ini di Unpan. Jadi kita kumpulkan Bapak Ibu di satu folder kan, kayak gini. Ini adalah ikorat. Kita ngumpulkan di sini diploma ikorat the first ya yang pertama. Oke. Jadi itu sertifikat saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat cek nanti kalau pingin seperti apa sih sertifikat yang orasi ilmiah itu. Ini itu orasi ilmiah itu adalah presenter, menjadi pembicara pada pertemuan ilmiah, konferen atau seminar nasional. Tapi bukan pembicara inti Bapak Ibu, kita hanya presenter mempresentasikan paper kita. Seperti itu. Oke, yang ini udah ya, poin B udah. Kenapa nilainya 2,5? Tadi kan penjelasannya di PAK online adalah 2 orasi per semester nilainya 5. Berarti kalau cuma 1 nilai saya 2,5. Tapi kalau saya ada 4 pada semester ganjil 2021-2022, saya itu mengikuti 4 seminar, jadi nilai saya adalah 10. Karena satunya 25, 25, 2,5, 2, jadi 10 ya. Kemudian Maret saya mengikuti Indonesia Diploma Ikorat, itu nilai saya 2,5 juga. Kemudian ganjil juga ada 3 kali, berarti nilai saya 7,5 seperti itu. Kemudian setelah orasi ilmiah, saya melaporkan yang tadi, sertifikat peserta saya sebagai peserta PKM OSA. Tadi sebenarnya sudah saya lihatkan, Pak Ibu ingin tahu silakan diklik. Jadi totalnya saya itu adalah 44. Kemudian yang penelitian kita lanjut. Yang penelitian tadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu penulis berapa untuk jurnal. Di sini ada. Jadi kan misalnya saya itu buku referensi saya udah punya. Saya punya ya hasil penelitian saya 2021 itu buku referensi Maret. Kumnya adalah saya ada 5 orang, kemudian saya penulis 1. Jadi di sini kan tadi penulis 1 60%. Kum totalnya adalah 40. Karena saya cuma 60%, berarti 40 kali 60% jadinya 24. Di situ hasilnya jadi 24. Kenapa hasil saya 24 di sini? Ini hasil saya. Jadi nilai kum total keseluruhannya dikali dengan nilai saya sebagai penulis 1. Berarti hasilnya 24. Sama. Kemudian saya juga ada buku, Bapak Ibu pengen buku PKM OSA ber-ISBN itu adalah bukunya kumpulan buku ya, book of chapter, itu nilainya adalah 10. 10 nilai kita, saya penulis 1, kebetulan semuanya sana kan penulis 1. Kalau kita book chapter kita kan semuanya penulis 1, itu kali 60%.
Seperti itu. Tapi kalau saya waktu itu berdua ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sendiri bisa langsung 100%. Karena book chapter itu kan penulisnya satu-satu per chapter. Jadi nilai kita ada 100. Tapi poin untuk seluruhnya cuma 10 karena dia book chapter. Kemudian ini ada jurnal saya sama seperti tadi. Saya penulis satu juga, penulis satu. Bapak Ibu juga bisa lihat jurnal seperti apa yang saya laporkan. Di sini juga ada Sinta 3 juga, ada internasional juga. Kemudian di sini yang perlu kita laporkan lagi dari ADPI adalah proceeding kita. Jadi proceeding internasional ADPI itu bernilainya 15. Jika Bapak Ibu pernah mempublikasikan papernya pada proceeding ADPI, Bapak Ibu bisa cek di sini saya di Google Drive seperti apa sih proceeding ADPI itu nilainya ada 15 karena saya waktu itu udah 5, saya dapatnya cuma 60%. Kemudian saya ada 2, yang satu lagi saya penulis 3, dapatnya 20%. Jadi 3 sama 9. Jadi Bapak Ibu cek aja di sini, kita buka aja drive-nya lagi. Kita tambahkan aja di sini. Kita klik, tuh seperti ini. Oke, ini adalah ikorat saya. Ini seperti ini. Ini proceeding internasionalnya. Jadi kita bisa mengunjungi proceeding ADPI. Ikorat. Langsung keluar ya kayak gini. Ini adalah jurnal internasional ADPI. Bapak Ibu untuk papernya publish di sini, Bapak Ibu harus ikut seminar internasional conference-nya yang sekarang udah yang ketiga. Jadi kita sudah memiliki volumenya hingga 1 dan 2. Volume 1 nomor 1, volume 2 nomor 1, dan volume 1 nomor 2. Berarti udah 3 kali publish. Jadi Bapak Ibu itu nilainya ada 15 karena dia proceeding internasional. Kita sudah mempunyai aturannya ya, komitenya juga dan sebagainya. Oke, kita back lagi kepada lampiran C. Berarti jika Bapak Ibu ada mempresentasikan papernya pada Ikorat dan publish pada proceeding internasionalnya Ikorat, silahkan dilaporkan. Kumnya adalah 15 kalau Bapak Ibu sendiri, dan kumnya adalah 60% jika Bapak Ibu penulis satu dengan beberapa penulis, seperti itu. Kemudian saya juga melaporkan di sini, saya juga mempunyai haki. Haki yang kita laporkan Bapak Ibu harus paham dulu. Jadi kalau Bapak Ibu tadi punya buku, kemudian dihakikan bukunya enggak, haki buku tidak ada nilainya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi haki dari misalnya Bapak Ibu punya jurnal kemudian dihakikan tidak ada. Jadi yang haki itu hanya aplikasi atau teknologi, paten, sebetulnya bentuk teknologi juga. Jadi bukannya intinya itu bukan haki dari buku atau jurnal kita Bapak Ibu, tapi ada produk yang kita hasilkan, itu adalah hakinya, itu bisa dilaporkan nilainya adalah 15. Kebetulan saya ada produk 2, jadi saya nilainya adalah 9 karena ada beberapa penulis juga, jadi 60% seperti itu. Berarti 60% dari 15, nilainya 9. Kalau Pak Ibu ingin tahu hakinya, lihat aja, diklik di sana bisa. Oke, jadi saya sudah mengumpulkan kumnya, totalnya sebenarnya kalau saya semuanya penulis satu adalah 210. Tapi karena saya berbagi dengan teman-teman, nilai saya 120. Jadi untuk ke depan jika Bapak Ibu tidak ingin bersama kawan-kawannya bisa nilainya diberi lebih tinggi. Tapi kalau ingin bersama-sama, saya kebetulan penelitian ini hasil penelitian ya, saya mengajukannya juga bersama-sama, jadi luarannya juga bersama-sama seperti itu. Oke, kita lanjut ke D dan E. Alhamdulillah untuk D dan E ini saya sudah melihat beberapa teman-teman saya di beberapa institusi yang tidak member ADPI, mereka dapatnya cuma 10 sama paling tinggi ada 10, 4, ada yang 20, nggak ada yang mencapai di atas 20. Alhamdulillah untuk poin D dan E saya itu tinggi banget, ada yang saya 32 yang D, sedangkan yang E ini pada umumnya kawan-kawan saya nggak ada yang di atas 10. Tapi karena saya alhamdulillah aktif banget di ADPI, jadi panitia, best paper juga ada, jadi saya totalnya 64. Jadi di sini yang memperbanyakkan poin saya adalah poin B. B itu adalah orasi ilmiah sama pesertanya PKM OSA, sama E. Ini tinggi banget nilainya, selain penelitian ya Bapak Ibu ya. 60, jadi ini 64. Dari mana dapatnya? Kita cek satu-satu. Di sini saya yang pengabdiannya yang pertama adalah
Bapak Ibu pernah menjadi plenary speaker-nya, plenary speaker dari PKM OSA. Jadi kita itu memberikan latihan. Jadi kita kan memberikan penyuluhan, latihan dalam bentuk, online ya Bapak Ibu ya, pesertanya kan banyak, baik dosen, mahasiswa, umum, juga ada guru dan sebagainya. Kemudian saya menjadi plenary speaker itu sebanyak dari 9 PKM, sudah 10 ya, dari 10 itu saya cuma ikut 3 kali, saya nyesal juga ya Bapak Ibu ya. Padahal saya panitia, kenapa saya nggak ikut tiap 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 saat ya. Jadi saya ikut cuma 3 kali. Jadi untuk tingkat internasional tuh PKM OSA udah ada beberapa 4 atau 5 kali internasional, sedangkan 6-nya adalah nasional. Kenapa internasional? Karena kita mengundang juga, pemberi materinya atau, tutornya, penyuluhnya juga dari luar negeri, 4 negara juga mengikuti kaedahnya dari Dikti ya. Jadi ada 4 ada sampai 8 negara ya kita yang hadiri, baik peserta maupun, pembicaranya. Oke, di sini saya tingkat internasional, di sini memberikan latihan penyuluhan pada masyarakat ya, terjadwal karena PKMO 1 terjadwal tiap semester itu, jadi kumnya adalah 4. Jadi kita lihat di sini, kita lihat, PAK-nya di sini, nilainya, pengabdian. Jadi Bapak Ibu untuk ke depan, mohon menjadi plenary speaker ya, karena nilainya tinggi banget. Lumayan ya 4 ya internasional, sedangkan nasionalnya ada 3 kalau nggak salah. Jadi kita bisa dapat, juga, selain sertifikat peserta. Di sini pengabdian, oke, pengabdian. Ini melaksanakan pengabdian ya, kok kita adalah memberikan pelatihan penyuluhan atau ceramah pada masyarakat terjadwal, karena PKMO 1 terjadwal tiap semester, jadi kita ada yang internasional dan nasional itu nilainya 4, sedangkan nasional nilainya 3. Kita nasional dan internasional, kita nggak lokal, karena melibatkan seluruh dosen se-Indonesia untuk nasional, sedangkan internasional itu melibatkan 4 sampai 8 negara, Bapak Ibu. Jadi poin kita adalah 4 karena saya cuma 1 orang, kita kan plenary PKM saya ini kan seorang, 1 aja untuk materi kita. Jadi saya dapat kumnya 4, plus 4. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, Bapak Ibu bisa copy ini, kemudian dipindahkan di seperti tadi. Oke, kita searching. Di sini ada keterangannya Bapak Ibu, sertifikat PKM OSA ya, nih manajemen. Ini, Oktober 11, 7 sampai 11 nih, saya sebagai plenary speaker-nya PKM OSA Internasional, kayak gitu. Di mana kita tahu PKM OSA-nya, lihat nomor surat tugasnya di sini ada PKM OSA 6, kayak gitu. Di sini ada keterangannya. Jadi, eee, Bapak Ibu yang pernah menjadi plenary PKM OSA itu dilaporkannya pada pengabdian yang terjadwal, baik nasional maupun internasional. Sedangkan internasional nilainya 4, nasional nilainya 3. Kemudian ada lagi yang saya laporkan di sini adalah, saya pernah menjadi, apa ya, tutor atau pendampingan klinik penulisan PDP itu udah, nilainya 2. Kalau Bapak Ibu pernah jadi anggota, ambilnya di sini. Kalau saya di sini kan sebagai, pembicaranya, kalau pesertanya kita laporkan pada, mengikuti jadinya ya kayak PKM Musa tadi karena Bapak Ibu peserta. Oke, kemudian, apalagi yang saya laporkan di sini, hasil kegiatan pengabdian berdasarkan yang dipublikasikan di sebuah jurnal. Jadi di sini saya agak, sedihnya gimana gitu, padahal jurnal PKM Musa saya dalam Sinta 4, tapi nilainya sama Bapak Ibu. Semuanya nilainya 5, mau dia Sinta 4, Sinta 5, dan tidak Sinta sekalipun nilainya sama. Jadi, saya ada 4 jurnal, pengabdian pada selama 4 semester ini. Yang pertama Sinta 4, Sinta 5 2, ada 5 sorry, ada 5. Yang kedua adalah Sinta ADPI, jurnal ADPI ya. Jurnal ADPI ini sedang proses Sinta, berarti belum. Sudah kami, laporkan, cuma ada revisi beberapa dan kita ulang lagi, untuk mendaftarkan akreditasinya. Oke, sedangkan untuk Sinta 4 itu nilainya juga 4, 5 sama, 5 semua. Di mana kita lihat di sini ada, sama ya nilainya, eee,
Oke, nomor 6. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala, jurnal atau pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna. Oke, di sini nilainya 5. Jadi, saya mau sayanya apa? Nilainya 5. Oke, karena saya itu jurnal itu ada 4 orang, jadi 60% juga saya dapat dari 5 tadi. Jadi Bapak Ibu nggak perlu untuk luaran kita kalau kita tidak menjanjikan pada ini kan hasil saya kenapa Sinta 4, saya hasil, dana dari kampus saya ya. Jadi saya menjanjikan waktu mengajukan proposal itu publikasi di jurnal Sinta 4 atau Sinta 2 gitu, Sinta 3. Saat ini jurnal pengabdian hanya sampai Sinta 3 kalau nggak salah. Jadi saya janjikan waktu itu Sinta 4. Tapi untuk kumnya sama aja. Jadi Bapak Ibu nggak perlu harus Sinta 4, Sinta 3, Sinta ini untuk pengabdian enggak, sama aja. Kalau menurut saya nilai sama aja. Jadi, tidak perlu terlalu terobsesi untuk Sinta, karena di sini untuk jurnal pengabdian saat ini penilaiannya masih sama, jadi 5. Jadi nggak masalah ya mau di jurnal ADPI, mau di jurnal Sinta 5, Sinta 4. Tapi kalau itu luaran, dari proposal yang kita janjikan dalam pendanaan harus ditepati Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya waktu itu karena berjanji, jika lolos pendanaan saya publish di Sinta 4, makanya saya harus submit Sinta 4 seperti itu. Oke, itu untuk jurnal. Kemudian, Bapak Ibu yang mendapat dapat SK-nya menjadi dewan, eee, editor, reviewer, penyuting dan sebagainya, jurnal atau internasional dan seminar ADPI itu ada SK-nya sama semuanya. Bapak Ibu tinggal cek ini, kalau ada nama Bapak Ibu di sini sama laporannya. Kita copy, kita cek di sini. Oke, di sini ada. Oke, oke silakan Bapak Ibu download. Nanti ini sini ada downloadnya. Bapak cek di sini. Ini adalah internasional, menjadi ini ada. Di sini ada Ikorat, di sini. Bapak Ibu berperannya sebagai apa? Oke, kita lihat di. Oke, kita lihat di sini lagi. Tunggu sebentar. Oh, mohon maaf ini SK-nya salah ya, seharusnya SK internasional saya salah masukkan. Ini bukan SK proceeding kita, ini sebagai panitia ya, panitianya ini salah, mohon maaf. Kita cek lagi. Hmm, oke, SK-nya yang D. Di sini kan dimintanya dalam pengolahan jurnal ilmiah, berarti ini bukan ini SK-nya, saya download dulu di SK saya ada di sini. Ini SK proceeding-nya, SK-nya di 2000 Oke. DKD saya 2021 di sini ada jurnal ini. Oh, bukan ya, maaf. 2021 ya. Kemarin yang kita laporkan. SK surat tugas. Oke, di sini SK rektor surat tugas fakultas. Oke, saya lupa di mana saya simpan BKD 2021. SK surat tugas. Ini SK pengelola penetapan jurnal ya, penetapan prosedur internasional sama pengelola proceeding. Jadi Bapak Ibu ada di sini jurnalnya. Oke, ini ya seperti ini. Ini adalah penetapan proceedingnya seperti ini karena ini pengelola jurnal ya. Saya pengelola jurnalnya sejurnalnya Pengmas Ati ini. Sedangkan untuk jurnalnya internasional proceeding internasional seperti ini. Yang tadi harusnya ini yang saya upload. Tadi saya salah upload. Nanti saya perbaiki lagi linknya, tinggal nukar aja di link drive-nya. Seperti ini. Nah, kalau ada nama Pak Ibu silakan. Jadi kita tambahkan pada lampiran D. Pada lampiran D ya di sini. Jadi jika nama Bapak Ibu ada pada
SK penetapan pengelola pusat nasional dan jurnal ADPI silahkan nilainya sama kita ya. Kalau internasional 1, kalau national proceeding sama jurnal Pengmasnya baik Saintek maupun Sushum nilainya 0,5. Jadi Bapak Ibu di sini baik berperan sebagai editor, reviewer, redaksi dan sebagainya sama nilainya. Oke, ini yang D. Kemudian totalnya saya dapat 32 ya, karena saya banyaknya berbagi dengan teman-teman. Oke, kemudian ada di sini tugas penunjang yang saya bilang tadi. Alhamdulillah saya mendapatkan 64. Dari mana saya dapat? Bapak Ibu bisa cek di sini. Yang pertama saya adalah pengurus ADPI nilainya 1,5 karena saya pengurus. Kemudian jika Bapak Ibu anggota nilainya 0,5. Seperti itu. Baik pengurus pusat maupun wilayah nilainya 1,5. Kemudian panitia, ini saya ketua. Kenapa saya ketua? Karena saya ketua program. Jadi kalau Bapak Ibu adalah panitia di Second, Senas API, Internasional PKM OSA maupun IKORAT, itu kita laporkan berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Kalau Bapak Ibu ketua, nilainya adalah 3. Kalau Bapak Ibu anggota, kita cek di sini. Bapak Ibu bisa download nanti pada drive saya. SK-nya sama, kalau ada nama Bapak Ibu di sana, berarti Bapak Ibu bisa melaporkan. Oke, jika Zoom-nya berakhir, kita masuk lagi, kita ulang lagi record-nya. Kebetulan saya Zoom-nya cuma 45. Oke, di sini ada, kita lihat, penunjang. Oke. Nah, ini yang penunjang, bukan ini ya. Penunjang. Nah, ini unsur penunjang. Di mana kita ambil, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Oke, ini berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Jadi kita sebagai panitia ya, ketua tiap kegiatan atau anggota setiap kegiatan nomor 6. Jadi kalau Bapak Ibu itu internasional, misalnya Bapak Ibu panitia IKORAT ya, IKORAT internasional, sedangkan untuk Semnas API, Semnas Seminar Nasional itu adalah nasional. Kalau Bapak Ibu anggota nilainya adalah kalau anggota nilainya adalah 2 internasional, sedangkan nasional nilainya 1. Jadi di sini yang E tadi, jadi saya waktu itu kan kerja program Indonesia 3. Kalau Bapak Ibu di sini laporkannya, Bapak Ibu copy aja ini semua keterangan yang ini, kita pindahkan ke anggota. Jadi copy ini sama ini copy paste aja yang ininya sampai sini aja copy semuanya sampai ke atas, pindahkan ke anggota. Kemudian ganti aja yang 3 ini jadi kalau dia internasional 2, kalau dia nasional jadi 1, seperti itu. Itu semuanya. Lihat nama Bapak Ibu di sini. Ini ada SK jurnalnya, SK penetapan panitianya bisa kita copy. Kita lihat di sini. Ada nggak nama Bapak Ibu di sini? Kayak tadi saya bilang nih. Ini SK-nya. Oke. Nah ini SK-nya IKORAT atau PKM OSA Internasional ya. Ada nggak nama Ibu di sini nih? Ada nggak nama kita? Kita cari di sini ya. Tuh ada opening speech, ada opening speaker-nya, ada sekretari, tezo, event dispatcher, moderator, dan sebagainya. Lihat di sini. Kalau ada nama Bapak Ibu, silahkan laporkan sebagai anggota. Seperti itu. Oke. Next, itu yang E, yang terakhir adalah saya melaporkan best paper. Di sini tingkat mendapatkan penghargaan tanda jasa. Kita pilih 4 ada tingkat internasional setiap tanda jasa dan penghargaan. Saya best paper IKORAT itu internasional, saya dapat 5. Di sini sesuai PAK-nya. Ini ya, mendapatkan tanda jasa nomor 7. Oke. Ini tingkat nasional, internasional, tiap tanda jasa penghargaan nilainya ada 5. Kalau nasional nilainya 3. Nomor 7 ya, yang E dan F. Jadi kita tambahkan di sini. Saya best paper IKORAT itu internasional nilainya 5. Sedangkan best paper nasional, Bapak Ibu tinggal copy aja kalau sama kita. Tanggalnya juga sama, nilai 3.
Seperti itu. Karena ini best paper, jadi tidak ada penulis 1, 2, 3-nya. Kita dapat pribadi, jadi kita nggak berbagi dengan teman-teman. Seperti itu. Walaupun papernya sama, waktu kita menang, jadi nilai ibu tetap 1 atau 3 dan 5. Karena sertifikatnya 1. Oke, itu udah. Kemudian udah sampai di situ aja. Totalnya adalah 64, Bapak Ibu. Waktunya tinggal 4 menit lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Sekian penjelasan saya. Jika ada yang kurang berkenan nanti atau pertanyaan, silakan Bapak Ibu tanyakan ke WA saya juga boleh. Oke. Iya, mohon maaf untuk poster Ibu, barangkali poster. Oh, posternya Izin berapa nilainya maksudnya Ibu ya? Iya, betul Ibu. Poster itu berapa nilainya dan kemudian yang di-upload itu yang dokumen yang mana? Ngaten, Bu. Oh, Bapak Ibu bisa nanti dapatkan PO-nya. Saya juga kalau poster saya nggak pernah melaporkan Bapak Ibu, tapi takutnya saya salah penjelasan nggak ya? Kita lihat di sini dulu. Untuk poster itu masuknya ke penelitian bukan? Masuknya ya, betul. Penelitian itu di sini kita lihat. Ibu jika waktunya habis, jika kalau mau melanjutkan lagi boleh masuk Zoom-nya lagi. Karena ini Zoom-nya nggak berbayar. Saya Zoom-nya yang Iya, iya, biasanya. baik, baik. Di sini Ya. poster itu di mana ya? Saya pernah baca loh. Izin tanya Ibu, izin tanya boleh? Ya silakan. Tadi saya agak telat Ibu, maaf. Untuk yang presenter itu masuknya di Sijali itu bagian mana ya? Bagian yang presentasi secara oral itu ya? Oh, orasi ilmiah. Tadi Yang pertanyaannya kita ada sebagai 2 ya, peserta. Ibu Nelly. Nanti saya WA-kan aja gimana Bu? Saya screenshot, nanti saya WA ke WA Ibu. Untuk Eh, di, untuk apa namanya pertanyaan Ibu Nelly tadi kan apa tadi orasi Iya. poster ya. Nanti saya WA-kan aja ke Poster Sulawesi Ibu, poster carinya. ya dari Bu Anis. Kemudian Ibu Anis pertanyaannya, presenter itu orasi ilmiah pada poin B Ibu. Nanti ada recordnya Ibu bisa lihat. Ibu, poster Bu Saya yang share saya lagi. tanyakan Ibu. Ya, kalau poster saya cari dulu ya Ibu, soalnya Iya. banyak banget. Oke, Nanti saya baik. cek lagi. Yang Terima menanyain tadi kasih. Ibu Nelly Roza ya, untuk poster. tadi saya Roslaini saya nanya tadi tentang presenter itu kita masukkan ke bagian penelitian ya, bagian Kan pendidikan pengajaran Ibu. Kalau poster, masukkan kalau kalau ya presenter sebagai presenter di sini Ibu. hasil Eh, penelitian. Iya, orasi ilmiah Ibu kan ikut presenter sebagai apa? Sebagai pembicara waktu Itu yang B, di ini. yang B Ibu, yang B. Ini ada orasi ilmiah di sini. Tunggu, ini yang Iya, B. Oh bukan masyarakat, tunggu, yang B ini. yang di B, itu yang poin B. internasional ya. Masuknya yang Ibu itunya yang mana? internasional. Di sini ada Masuknya poin yang B. Ibu kan di sini judulnya ada pelaksanaan pendidikan. Ibu cek. Ibu cari orasi ilmiah itu nomor I, yang I menyampaikan orasi ilmiah. Tapi di Sijali beda Bu dengan yang dipunya Ibu ini, saya juga udah lihat, saya baca, tapi kok di Sijali saya nyari-nyari ini masuk ke mana ya gitu untuk presenter itu. Oh, tapi di sini ada Bu, di sininya, di Iya. keterangan ininya, di sini ada di Di pendidikan, keterangannya. Oh, di situ. Iya, saya kan ngacunya ke sini Bu, ke pedoman operasional penilaian kredit kenaikan itu ya Bu ya. 2019. Iya. Maupun si Jali, Oke ya. sama pedomannya juga ke sini. Jadi Ibu cek lagi nanti di pengajaran Ibu lihat itu poin pengajaran ya di sini orasi ilmiah. Iya, Ini kita sebagai presenter. dalam menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi itu. Kalau Ibu itu 2 masuk. semester berarti nilai 5, kalau cuma 1 nilainya 2,5 seperti itu Ibu. Oh, dibagi 2 ya, dibagi Iya, 2 nilainya berarti ya. 2,5 karena ini kan produknya satu produk 5%. Iya. Kalau penelitian kan kan dia bukannya? 60 40 ya Bu ya. Kalau Ya,